Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai teori penawaran. Menurut Winardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Nah, yang kedua, di sini ada penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Nah, berikutnya yaitu ada pembahasan mengenai teori penawaran Islami. Teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digariskan Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alat, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat, seperti di dalam firman Allah di Quran surat Ibrahim ayat 32-34. Nah, pengertian teori penawaran dalam Islam sendiri merupakan banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumsi pada setiap tingkat harga selama periode penawaran tertentu atau bisa disebut dengan supply. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai hukum penawaran dalam Islam. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang bersedia untuk dijualnya pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran akan turun. Jadi, bisa kita simpulkan, hukum penawaran dalam Islam itu adalah apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila harga turun, penawaran pun akan turun. Hukum tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Apabila pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak, maka ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, barang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Nah, yang kedua, penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara secepat mungkin memperbanyak jumlah penjualan produknya atau mengandalkan turnover yang tinggi. Faktor-faktor penawaran dalam Islam tersebut terdiri dari dua. Yang pertama yaitu maslahah, yang kedua keuntungan. Yang pertama maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dan produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lain. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Pembahasan selanjutnya yaitu ada pengaruh zakat perniagaan terhadap laba perusahaan. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, pengaruh kewajiban membayar pajak terhadap perilaku penawaran, misalnya zakat perniagaan. Yang kedua, pengaruh zakat produktif, yaitu alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah memenuhi dua hal, yaitu nisab dan haul. Objek zakat perniagaan itu sendiri adalah berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Menurut Adi Warman Karim, pengenaan zakat perniagaan tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran.
tidak seperti pajak yang mengakibatkan komponen biaya meningkat. Justru, adanya pengenaan zakat perniagaan membuat perilaku memaksimalkan keuntungan seiring dengan berjalannya perilaku memaksimalkan zakat. Artinya, jika produsen memaksimalkan keuntungannya, pada saat yang bersamaan ia akan memaksimalkan besaran zakat. Kesimpulannya dari semua yang kita bahas di sini antara lain bahwa pengertian dari penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah jumlah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, biaya produksi, dan jumlah produsen di pasar, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor penawaran dalam Islam adalah maslahah dan keuntungan, di mana pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penjelasannya atau tidak dapat dipahami dengan sebaik mungkin, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.